إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah mencurahkan kasih sayangnya yang tiada tara kepada seluruh hamba tanpa terkecuali, telah menyayangi dan mengasihi mereka dengan mencurahkan kasih sayang yang tiada tara lagi tiada terhingga, mencurahkan kepadanya rahmat dan nikmat yang sangat banyak yang mereka tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat itu andai manusia mencoba untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, pasti kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, Allah pastikan manusia tak akan sanggup untuk menghitungnya. Begitulah Allah yang telah mengasihi, menyayangi para hamba. Dan Allah tahu nikmat yang Allah berikan kepada hamba, sebahagiannya dijadikan oleh hamba sesuatu yang dia gunakan untuk berbuat maksiat. Qalla am kathur. Ada yang banyak menggunakan nikmat Allah untuk maksiat, ada pula yang sedikit menggunakan nikmat untuk maksiat. Intinya semuanya menggunakan rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya justru untuk hal yang tidak diridhoi dan tidak dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun serta-merta Allah tidak menghentikan nikmat yang ia berikan kepada hambanya. Setelah ia melihat ia berikan rahmat kepada hamba digunakan untuk maksiat, tidak Allah hentikan nikmat itu serta-merta.
Padahal kalau Allah mau, Allah bisa. Karena apa yang Allah bisa ia kerjakan segala-galanya. Maka Allah bisa saja menghentikan nikmatnya dari kita. Dikarenakan kita yang tidak pernah mau diatur, tidak pernah mau dilarang, tidak mau diperintah, bisa saja kalau Allah mau. Seketika Allah cabut nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lisan, nikmat kaki dan tangan. La qaddarahullah. Semoga tidak pernah Allah takdirkan itu dalam hidup kita. Apa yang bisa dilakukan oleh si buta, si tuli, si bisu, dan lumpuh? Bisa apa dia? Orang berbicara dia tidak mendengar, dan dia tidak bisa melihat, dan dia tidak bisa mengungkapkan kata-kata, dan tidak bisa bergerak untuk keinginan pribadinya. Jadilah manusia seperti ini, sampah masyarakat, dan hidupnya adalah beban untuk orang lain. Allah bisa kalau Allah mau, tapi Allah tidak melakukannya. Karena Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Oleh itu jangan kira ketika kita telah melakukan maksiat itu selesai. Tidak. Seluruh yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita ke jalan yang paling benar di permukaan bumi. Sekaligus Rasulullah telah menjalankan, mempraktekkan dengan praktek nyata dalam kehidupannya, berjalan di atas jalan yang terbaik di permukaan bumi. Ketahuilah saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, bahwa Rasul anda Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamu alaih adalah orang yang telah menjadi manusia terbaik di permukaan bumi dalam segala hal. Apapun yang anda ingin cari, poin apapun yang anda inginkan dari kebaikan, asal namanya kebaikan, maka Rasul anda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik di permukaan bumi dalam hal yang sedang ingin anda cari. Tidak hanya terbaik dalam salat, puasa, zakat, haji, iman, taqwa, sabar, qanaah, yakin, tauhid terutama. Bukan hanya terbaik dalam itu saja. Dalam segala hal, Rasul anda lah yang terbaik di permukaan bumi. Kalau anda ingin mencari pemimpin terbaik di permukaan bumi, tak ada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada pemimpin yang lebih baik daripada beliau. Kalau anda ingin mencari sosok ayah terbaik di permukaan bumi, tak ada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin mencari seorang sahabat terbaik di permukaan bumi, Nabi Muhammad. Ingin mencari seorang tetangga terbaik di permukaan bumi, Nabi Muhammad. Ingin mencari seorang guru terbaik di permukaan bumi, Nabi Muhammad. Manusia tersukses di permukaan bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pola makannya terbaik di permukaan bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pola tidur terbaik di permukaan bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau apa? Mau apa? Nabi Muhammad terbaik. Tak ada yang melebihi beliau.
Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam datang dengan prinsip hidup yang paling tinggi dan tak ada lagi yang lebih tinggi darinya. Dan yang paling terdepan mengamalkan prinsip-prinsip Islam dalam hidupnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliaulah yang terbaik dan tak ada yang lebih baik daripada beliau. Beliaulah yang tertinggi dan tak ada yang menandingi ketinggian beliau. Maka aneh bin ajaib kalau orang yang tahu Nabi Muhammad manusia terbaik lalu kemudian mencari figur dan teladan dari selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki Rasul yang tak ada salah dalam hidupnya satu pun, tak ada cacat dalam hidupnya satu pun. Kenapa dia mencari figur yang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sungguh aneh. Dia memiliki seorang nabi yang dia menyatakan itu nabinya. Dia memiliki seorang rasul yang dia meyakini itu rasulnya. Kemudian dia mencari teladan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, kalau Anda berusaha mencari teladan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlahan tapi pasti ada kesalahan orang tersebut yang masuk kepada diri Anda tanpa Anda sadari atau Anda sadari, membuat Anda keluar dari jalur ketaatan. Lihatlah orang-orang yang berusaha mencari figur sebagai pengusaha sukses selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia membaca biografi, dia membaca cara berdagang dan berbisnis suri tauladan yang dia anggap figur terbaik. Tanpa terasa, tanpa sadar, orang tersebut akan masuk ke pola dan cara berbisnis orang yang dia sedang pelajari biografinya. Minimal-minimal yang akan dia lakukan, dia akan bertransaksi dengan sistem yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka masuklah dia kepada kesalahan. Berbeda dengan agama yang dia yakini. Bermula dari apa? Dari menjadikan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Wa halumma jarra, dan begitu seterusnya. Yang mencari guru terbaik, akan ada pola yang salah dari guru terbaik yang dia pelajari, akhirnya masuk ke dalam cara dia mengajar. Tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun yang datang dari beliau semuanya kebaikan, dan tak ada satu pun yang mengalahkan pola yang telah beliau terapkan dan beliau ajarkan dan beliau praktekkan langsung sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan materi, salah satu yang diajarkan oleh agama Allah di permukaan bumi yang kita harus berusaha mengamalkannya dan mendidik jiwa kita untuk mengamalkannya walaupun berseberangan dengan keinginan hati, yaitu sifat tidak suka dipuji. Sifat tidak suka dipuji. Umat muslim, mukmin, muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah harus mendidik jiwanya agar tidak suka pujian manusia. Karena pujian manusia akan membuat dia lalai, akan membuat dia ria, akan membuat dia kehilangan pahala. Ini poin pertama. Poin kedua, apalagi dia dipuji padahal pujian itu tidak ada pada dirinya. Dia dipuji di titik yang dia tidak miliki. Maka ini poin yang kedua. Yang pertama saja tidak suka dipuji. Poin yang kedua, dia dipuji di titik yang bukan
dia miliki. Maka ini sifat seorang mukmin yang harus kita coba untuk tanamkan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Walaupun berseberangan sebenarnya dengan keinginan hati. Keinginan hati manusia akan suka dipuji. Senang mendengar orang lain berbicara baik tentang dirinya. Namun di dalam agama kita disuruh lawan, jangan suka dipuji. Apatah lagi ketika Anda dipuji di titik yang tidak Anda miliki, tidak Anda kerjakan, lalu Anda dipuji dalam poin itu. Jangan mau, lawan pujian itu. Katakan, saya tidak berhak untuk mendapatkannya, saya tidak berhak mendapatkan pujian itu. Dan dua poin ini sengaja saya sampaikan di awal kajian, sebelum kajian, karena saya dipuji di titik yang saya tidak miliki. Di depan ini tertulis Ustadz Maududi Abdullah LC MA. Kapan saya MA-nya? Maka ini pujian yang tidak benar. Kalau LC benar, langsung ceramah. Tapi MA belum. Maka yang harus antum pahami, MA itu adalah singkatan nama saya, Maududi Abdullah. Ya, ini kritikan kepada panitia. Jangan letakkan sesuatu yang Anda tidak ada ilmu tentangnya. Ini namanya berbuat tanpa ilmu. Untung bisa lihat dari dalam, dari sini Anda bisa lihat. Ini apa MA tulis-tulis di sini. Tidak berhak saya mendapatkan kalimat MA kecuali kalau maknanya adalah singkatan nama. Nah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Banyak manusia hidup dalam konsep berpikir yang salah. Banyak sekali. Kita katakan salah dan kita yakin benar-benar salah. Bukan salah menurut kita. Kita nyatakan salah karena di dalam Al-Quran bertabrakan. Cara dia hidup tak sama dengan Al-Quran. Berarti salah. Karena yang benar adalah Al-Quran. Jadi kalau kita mengeluarkan pendapat, yang pendapat itu benar-benar sesuai dengan Al-Quran, benar-benar sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah, yakini bahwa ini sebuah kebenaran, yang selainnya salah. Orang selalu mengatakan, itu pendapat Anda, pendapat saya lain. Katakan, ini bukan pendapat saya. Ini pernyataan Allah di dalam Al-Quran. Dan yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis. Ini bukan pendapat saya. Ini ada kebenaran yang datang dari langit. Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang selain ini salah. Kadang-kadang manusia meletakkan pendapat dirinya dan apa yang Allah bawakan di dalam Al-Quran dan apa yang dibawa Rasul di dalam hadis diletakkan setara. Dan ini asal muasal kesesatan. Sehingga kalau perkataan Allah dan perkataan Rasul disetarakan dengan pendapat manusia manapun, maka manusia berhak memilih karena pendapat setara. Sehingga akhirnya orang yang tidak Islam pun mengatakan kepada umat Islam, itu pendapat Anda, pendapat saya lain. Itu sudut pandang Anda, sudut pandang kami lain.
Itu ideologi Anda, ideologi kami beda. Seolah-olah apa yang Allah turunkan dari langit dalam bentuk tuntunan dan bimbingan yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis, itu setara dengan pendapat manusia. Dan ini asal kesesatan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab, "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah kalau Allah dan Rasulnya telah membuat keputusan, tidak pantas bagi mereka untuk punya pilihan lain dalam perkara mereka. Terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Tidak pantas. Karena yang satunya perkataan Allah, yang satunya perkataan manusia beriman. Tidak pantas disetarakan pendapat manusia beriman, disetarakan dengan pendapat Allah dan Rasulnya. Itu manusia yang beriman. Tidak pantas baginya kalau Allah dan Rasulnya sudah membuat keputusan, punya pilihan lain, punya keputusan yang berbeda. Tak pantas. Apalagi manusia tidak beriman. Nah, maka ketika kita mengatakan salah, bukan salah menurut pendapat saya, bukan salah menurut pendapat kita nyatakan salah karena salah tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis. Dan sungguh manakala kita mentadabburi Al-Quranul Karim dan benar-benar serius mentadabburi Al-Quranul Karim dan mempelajarinya dan mempelajari sunnah Nabi SAW, sudah sangat terlalu banyak kesalahan yang kita lihat. Karena sudah terlalu banyak kehidupan manusia dan pola hidup manusia dan cara berpikir manusia yang tidak sesuai lagi dengan Al-Quran dan hadis. Kewajiban kita adalah berusaha mempelajari Al-Quran dan hadis dan berusaha merubah kesalahan demi kesalahan yang kita miliki untuk kembali kita sesuaikan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis. Karena Al-Quran dan hadis diturunkan Allah sebagai pembimbing langkah kita ke jalan yang terbaik di permukaan bumi, sebagai penuntun hidup kita untuk bersifat, bersikap, bertindak yang terbaik dan terbenar di permukaan bumi. Salah satu yang salah di antara sekian banyak yang salah adalah sudut pandang manusia tentang harta. Di antara sudut pandang manusia tentang harta, harta adalah kenikmatan yang utama. Harta adalah sesuatu yang menjanjikan kebaikan dan kebahagiaan. Harta adalah kemuliaan di permukaan bumi. Harta adalah bukti Allah sayang dan sangat sayang kepada hambanya, sehingga sayang Allah hanya ditakar dengan harta. Harta adalah sesuatu yang harus dikejar, diraih, dihabiskan waktu dan umur untuk mengejarnya. Harta adalah cita-cita yang tertinggi. Harta adalah sesuatu yang membuat kita akan nyaman hidup di masa tua. Dan banyak lagi pendapat manusia tentang harta, dan semua itu masuk di dalam satu tong bernama tong kesalahan di dalam memahami harta. Yang intinya adalah harta semata
harta semata, murni harta, menjanjikan kepada kita kebahagiaan, menjanjikan kepada kita kedamaian, jaminan masa tua, menjanjikan kemuliaan, semua itu batil. Semua itu salah. Karena di dalam Al-Quran tidak seperti itu Allah menilainya. Di dalam hadis tidak seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada kita. Silahkan buka Al-Quran dan hadis, baca, tadabburi, pelajari baik-baik, simak baik-baik, telaah baik-baik. Tidak akan ditemukan dalam satu ayat pun, dalam satu hadis pun pujian murni kepada harta. Pujian kepada harta murni. Tak ada. Kenapa kita elu-elukan harta itu? Sekaligus kita elu-elukan orang yang punya harta. Sekaligus kita anggap kemuliaan orang yang punya harta. Sekaligus kita anggap adalah orang yang bahagia adalah orang yang punya harta. Dari mana kita berpendapat? Tuntunan mana yang kita baca untuk sampai kepada pemahaman itu? Berarti sudah ada sesuatu yang kita baca yang bukan Al-Quran dan bukan hadis. Pola fikir seperti itu telah masuk di dalam cara berfikir kita dan pasti kita tidak temukan di dalam Al-Quran dan tidak kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada bacaan yang sudah kita jadikan tuntunan, atau sudah ada tontonan yang kita jadikan tuntunan, sehingga pola berfikir menjadi salah tentang harta, sehingga pola berfikir sangat memuliakan harta. Seolah-olah harta itulah yang menjanjikan, murni harta itulah yang menjanjikan kebahagiaan. Tanya kepada orang-orang yang punya harta banyak, murni bahagia dia karena murni hartanya? Tak ada. Tak ada orang yang bahagia murni karena harta. Oleh karena itu Allah tidak pernah memuji harta. Harta saja tak pernah dipuji oleh Allah. Harta saja tak pernah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu diletakkan oleh Allah di bawah. Selalu diletakkan oleh Rasul di bawah, tak pernah dipuji. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran. Terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 38. Di bagian akhir daripada ayat, araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Apakah kalian rela dengan kehidupan dunia daripada kalian rela dengan kehidupan akhirat? Ketahuilah, tidaklah kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di akhirat kecuali qalil, sesuatu yang sangat sedikit. Di mana Allah letakkan harta dunia? Di bawah. Dengan mengkerdilkan harta dunia itu, dengan mengatakan mata'ud dunya qalil, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia itu sesuatu yang sedikit. Namun kita menganggapnya banyak. Allah mengatakan kecil, kita menganggapnya besar. Kita sudah salah dari tuntunan yang Allah turunkan sebagai penuntun hidup kita. Ketika Allah mengatakan kecil, kita harus memandangnya kecil.
Ketika Allah mengatakan kerdil, kita harus memandangnya kerdil. Tapi apakah kita memandangnya kerdil? Jawabannya kebanyakan manusia tidak memandangnya kerdil. Padahal Allah mengatakan kerdil, kecil itu kenikmatan dunia itu. Pernah mendengar uang sebanyak 10 triliun? Pernah? Kira-kira itu banyak atau sedikit? Banyak? Baik. Ada orang mau membeli jantung antum seharga 10 triliun. Mau jual? Katanya 10 triliun banyak. Ada yang mau jual jantungnya 10 triliun? Ada. Kecuali tidak berakal. Tidak normal. Berarti jantung yang antum punya lebih mahal dari 10 triliun. Artinya 10 triliun itu kecil. Baru sadar ya? Kalau Anda tidak mau menjual jantung Anda 10 triliun, dia pindah menawar paru-paru 10 triliun. Mau jual? Enggak juga. 10 triliun loh. Kalau Anda tidak mau menjual paru-paru 10 triliun, dia mau membeli seluruh tulang belulang Anda. Ditingkatkan dengan 20 triliun. Diambil tulang belulang Anda semuanya. Mau? Berarti 20 triliun itu enggak seberapa. Anda punya sesuatu yang jauh lebih mahal darinya. Sekarang Anda mau tanya lagi, 10 triliun itu banyak? Sudah taubat sepertinya. Sudah taubat sepertinya. Ya akhi, di dalam dirimu ada hal yang jauh lebih mahal daripada 10 triliun itu. Kenapa Anda tidak melihatnya? Inilah kesalahan banyak manusia. Dia anggap harta dunia itu banyak, padahal kecil. Yang ada di dalam dirinya jauh lebih mahal. Kenapa tidak melihat? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu wahai manusia, di dalam dirimu wahai manusia, kenapa Anda tidak melihatnya? Kesalahan kita adalah meremehkan nikmat yang besar dan membesarkan nikmat yang kecil. Nikmat mata mungkin tidak mau kita jual dengan harga 10 triliun. Nikmat pendengaran mungkin tidak bisa kita mau jual dengan harga 10 triliun. Saya tidak mau, tidak tahu kalau antum. Lebih baik hidup bisa melihat daripada punya harta 10 triliun nggak bisa melihat. Lebih baik hidup punya bisa mendengar suara daripada hidup tidak mendengar suara walau punya harta 10 triliun. Maka tidak ada apa-apanya harta dunia itu. Kita yang terlalu membesar-besarkannya. Ketika kita sudah membesar-besarkan harta, pintu luas terbuka untuk syaitan menyeret kita untuk harta itu. Akhirnya kita korbankan yang kecil menurut kita untuk yang besar menurut kita. Lihat betapa banyak orang yang mengorbankan kesehatan jantungnya demi harta. Lihat betapa banyak orang yang mengorbankan kesehatan paru-parunya demi harta. Padahal harta yang dia dapatkan dengan mengorbankan kesehatan jantung dan kesehatan paru-paru adalah harta yang tidak sampai 10 triliun. Padahal kalau orang mau beli jantungnya 10 triliun, dia tak mau jual. Itu baru ketika kita membandingkan harta dunia dengan nikmat yang ada di tubuh kita, apalagi dengan surga. Dalam ayat yang tadi kita bacakan, tak ada bandingnya antara nikmat yang ada di dunia dengan nikmat yang ada di surga. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannati
khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat meletakkan cambuk surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita bacakan sesuai dengan yang Rasul katakan, walau kita tidak terlalu mengerti apa manfaat cambuk nanti, ada milik kita di surga Allah, insya Allah kalau kita masuk surga. Semoga semua kita ke surga Allah tanpa ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang masuk surga, nanti di surga dia punya cambuk. Tempat meletakkan cambuknya itu kata Nabi, tempatnya, wadahnya, wadah menyimpan cambuknya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan lagi dengan istana yang ada di surga, yang penuh dengan perhiasan yang serba. Baik. Maka dari poin ini, taulah kita manusia sudah sangat salah dalam melihat harta. Dia mengira harta itulah yang menjamin kebahagiaan. Tanya orang-orang yang berharta, bahagia dia murni karena hartanya, dia akan menggeleng. Anda merasa orang kaya itu nikmat dengan hartanya karena Anda membayangkan Anda di harta dia dengan kehidupan yang serba minim masalah seperti kehidupan Anda. Jadi Anda telah pasangkan sesuatu yang tidak berpasangan. Makanya Anda salah. Ketika harta bertambah, maka kelelahan bertambah. Ketika harta bertambah, maka pola pikir terkuras bertambah, waktu terkuras bertambah, jauh dari keluarga bertambah, problematika bertambah, sakit kepala bertambah, waktu istirahat berkurang. Dari mana datangnya harta itu justru membuat kita bahagia? Kalau itu yang akan terjadi bagi orang-orang yang hartanya nambah. Namun Anda membayangkan harta yang banyak milik orang dengan problem hidup yang minim yang sedang Anda rasakan. Terasa ketika dipasangkan alangkah nikmatnya. Anda yang salah pasang. Kalau problem hidupnya rendah seperti Anda, hartanya pun menjadi rendah seperti Anda. Problem hidupnya hanya rugi 200.000, berarti berapa modalnya? Tapi kalau problem hidupnya rugi 200 miliar, berapa modalnya? Kalau hanya kehilangan 200.000, enteng bagi Anda, tidak bagi dia yang kehilangan 200 miliar. Dari mereka-mereka yang sudah punya harta banyak, kita dengarkan langsung kesaksian hidup mereka, di mana mereka mengatakan lelahnya mencari harta tak seindah menikmati harta. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tak ada yang memberimu keterangan yang sempurna lebih daripada orang yang pernah menjalaninya. Dan lebih daripada semua itu, kita mengambilnya dari orang yang tidak mungkin salah. Kita mengambilnya dari tuntunan yang tidak mungkin keliru. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa orang yang tujuan utamanya, cita-cita hidupnya, orientasi hidupnya adalah dunia, ja'alallahu al-faqra amama ainai. Allah akan selalu menjadikan kefakiran selalu ada di depan matanya.
Wa farraqallahu amrah. Dan Allah cerai-beraikan perkaranya. Urusannya tidak ada yang membuat dia nyaman. Syarat dengan masalah, syarat dengan problematika, syarat dengan konflik, syarat dengan hal-hal yang tidak nyaman. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan tidak akan datang kepadanya dunia yang dia kejar-kejar itu kecuali apa yang sudah tertulis untuknya. Tak akan bertambah 1 rupiah rezekinya. Sesuai dengan yang Allah tuliskan, itulah yang dia dapatkan. Wa man kanatil akhiratu hammah. Sebaliknya barang siapa yang hidupnya orientasinya untuk akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan rasa kaya itu, sifat kaya itu ada di dalam hatinya. Wa jama'allahu syamlah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala jadikan seluruh urusannya tidak tercerai-berai. Perkaranya membuat dia nyaman, urusannya membuat dia nyaman, problematika yang ada dalam kehidupannya tidak membuat dia hancur, tidak membuat dia bingung. Wa atatsu dunya wa hiya raghimah. Dan tetap datang kepadanya dunia dalam keadaan hina. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. 2 jenis manusia yang semoga kita bisa menghindar dari jenis pertama untuk masuk ke dalam jenis yang kedua. Dan itu butuh perjuangan berat. Pertama, orang-orang yang mengejar harta dan hidupnya memang untuk harta, dan tujuan hidupnya adalah harta, sehingga harta menjadi segala-galanya, menjadi segala patokan, menjadi segala perhitungan, menjadi segala impian. Apa yang akan terjadi pada dirinya? 3 perkara. Sudah tidak bacakan tadi. Pertama, Allah selalu jadikan dia merasa kurang. Dengan ini Nabi mengatakan, Allah letakkan kefakiran selalu di depan matanya. Kemanapun melihat, kurang. Kemanapun melihat, kurang. Orang kalau sudah merasa hidupnya kurang, berarti dia fakir. Karena yang namanya fakir, orang yang serba kekurangan. Orang fakir itu bukan orang yang tidak punya harta. Salah. Dalam penilaian syariat, orang fakir adalah orang yang merasa apa yang dia punya belum cukup, sehingga masih kurang, harus cari lagi, harus nyari lagi, masih kurang, belum cukup, cari lagi, masih kurang, belum cukup, cari lagi. Itu dia orang miskin. Maka orang yang tujuan hidupnya untuk dunia, Allah selalu miskinkan dia. Karena kemiskinan ada di depan pelupuk matanya. Sadar tidak sadar, ketika kita belajar menjadi orang sukses dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya, dia menyuruh kita menggantung cita-cita kita setinggi langit. Pertanyaannya, kapan kita sampai ke sana untuk mendapatkan cita-cita itu? Karena kita disuruh menggantungkan cita-cita di dunia ini setinggi langit. Gantungkan cita-citamu di langit, kejar dia supaya kamu semangat mengejarnya. Dan apa yang terjadi, itulah dia kefakiran yang dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya umur semuanya habis untuk untuk mengejar cita-cita yang digantung terlalu tinggi, sampai umur pun habis, cita-cita belum didapatkan.
Apa yang terjadi? Seperti yang dikatakan Nabi. Belum cukup, belum sampai, belum sesuai, masih kurang, belum sampai. Kapan sampainya? Terlalu tinggi diletakkan di langit. Beginikah yang diajarkan Rasul? Tidak. Keinginan manusia untuk punya harta tak ada habisnya. Oleh karena itu ketika dia dibangun di atas sesuatu yang bukan Al-Quran dan hadis, cocok baginya. Jadikan cita-citamu tinggi, kejar terus. Cocok dia. Karena keinginan manusia punya harta, kata Nabi, tak pernah berakhir. Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Seandainya Bani Adam mempunyai lembah 2 buah penuh dengan emas. Lembah antara 2 bukit penuh dengan emas. Banyak tidak? Banyak. Tapi manusia tetap merasa kurang. Labtagha lahuma thalitha. Manusia akan mencari lembah emas yang ketiga. Karena dia merasa yang 2 masih kurang. Wa ma yamla'u jawfa ibna Adam illa turab. Tak ada yang memenuhi rongga Bani Adam kecuali tanah alias kematian. Baru berhenti mengejar harta kalau sudah mati. Ini yang pertama yang akan terjadi. Jadi jangan Anda kira orang yang sedang berada di atas mobil mewah dia merasa dirinya kaya. Salah. Rasul tidak seperti itu mengatakan. Dia akan merasa dirinya serba kurang. Oleh karena itu, mobil mewah yang dia tumpangi tak ada lezatnya. Karena ditumpangi oleh orang yang serba kurang. Orang yang sedang berada di mobil mewah, yang antum anggap mewah, bernama Camry. Dia sedang mencita-citakan Ferrari. Sehingga bagi dia tak ada mewahnya Camry. Karena matanya selalu melihat kepada Ferrari. Sementara mata Anda melihat Camry-nya dia. Karena yang Anda punya, Carry. Maka Anda dan dia sama-sama fakirnya. Anda fakir melihat Camry-nya, dia fakir melihat Ferry tetangganya. Dia dan Anda berada pada level yang sama, sama-sama fakir. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Ini yang pertama yang akan terjadi. Yang kedua, farraqallahu amrah. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Urusannya membuat dia sengsara. Urusannya membuat dia menderita. Perkara-perkara yang dia jalani tak membuat rehat. Tak membuat dia tenang. Tak membuat dia damai. Lihatlah orang yang punya harta. Hidupnya selalu ketakutan. Kalau orang hidupnya selalu ketakutan, apa enaknya hidup seperti itu? Antum pernah lihat orang kaya bawa senjata? Pernah? Pernah. Pertanyaannya, kenapa om beli senjata om? Menjaga harta? Salah. Dia takut. Takut ada orang macam-macam kepada dirinya. Dan dia merasa tidak aman lagi kalau sudah berjalan tanpa senjata. Sehingga harus memiliki sesuatu yang bisa membuat dia nyaman. Kalau hidup sudah dipenuhi oleh rasa takut, apa enaknya hidup? Justru hidup yang paling nikmat itu tak ada rasa takut. Ke pasar aman, di rumah merasa aman, di toko merasa aman, di jalan merasa aman, tak ada rasa takut sedikit pun. Keluar siang, keluar malam sama saja. Kalau hidup dihantui rasa takut, nggak ada nikmat. Dan itu yang terjadi pada orang-orang kaya.
Orang miskin kalau kadang-kadang motornya, kuncinya terletak di motor itu, tenang aja dia. Karena dia tahu nggak ada orang yang mau mencuri motornya. Padahal kunci motor tergantung di motor itu. Saking merasa amannya, aman aja dia, tenang aja dia. Sementara orang yang hartanya, motornya mahal, lain. Ceritanya beda. Serba takut. Ana selalu sampaikan sebagai imroh. Mungkin antum sudah dengar, mungkin juga ada yang belum dengar. Yang sudah dengar, alhamdulillah, pengulangan. Kalau yang belum dengar, alhamdulillah, ilmu baru. Lihat safety yang dibuat oleh orang kaya kepada mobil mewahnya. Safety berlapis. Wa indalla ala syai' dalla ala khaufih. Kalau ini menunjukkan sesuatu, menunjukkan dia penuh dengan rasa takut. Oleh karena itu dia buat safety berlapis untuk mobil mewahnya. Begitu mobil mewah itu di sore hari atau malam hari masuk garasi, dia matikan mesin. Ini safety pertama untuk mobilnya. Kemudian dia kunci setir dengan kuncinya. Safety keberapa? Kedua. Kemudian dia pasang gembok melintang di setirnya. Safety ke? 3. Dia kunci pintunya, safety ke? 4. Alarm dipasang di pintu, kunci ke? Safety ke? 5. Antum hitung safety-nya, anak ngomongnya saja. Kemudian dia tutup pintu garasi dan dia kunci garasinya. Safety ke? 6. Kemudian dia tutup pintu gerbangnya, lalu dia kunci lagi. Safety ke 7. Dia pasang satpam. Safety ke 8. Dia pasang, dia hidupkan, ada anjing di depan rumahnya untuk menjaga. Safety ke 9. Kemudian dia pasang CCTV. Tak lengkap kalau tidak ada asuransi. 11 safety berlapis untuk sebuah mobil mewah. Tanda takut. Mobil mewah yang serupa di kota Madinah diparkir di rumah, di luar rumah. Kalau ada safety-nya, paling hanya matikan mesin, kunci setir, kunci pintu, pakai alarm. Hanya 4. Dan dipasang, diletakkan di luar rumah. Di luar rumah, di luar pagar. Karena mereka tidak takut. Ikhwani fin, kalau hidup penuh dengan takut, pertanyaannya adalah apa yang membuat Anda takut? Harta. Berarti harta yang membuat Anda menderita. Jangan bangga punya harta, yang justru harta itu membuat Anda takut. Anda hancur karena harta Anda. Hidup Anda tidak normal karena harta Anda. Karena dia takut ada orang yang jahat. Sudah dipasang serba safety, sudah dipasang satpam mungkin tertidur, dipasang anjing mungkin diberikan racun, dipasang CCTV, banyak cara orang untuk bisa lepas dari kamera, minimal memakai penutup wajah. Sehingga hidup dengan penuh rasa takut. Ini baru dari satu sisi, dia takut hartanya akan diambil orang. Belum lagi dari satu sisi, dia takut musuh-musuhnya datang menghancurkan dirinya. Karena dia tahu untuk dapat harta itu, banyak orang yang dia sakiti. Banyak orang yang dia khianati. Banyak orang yang dia zolimi. Dan dia selalu takut orang itu tiba-tiba datang di malam hari. Dan ini persaksian orang-orang yang punya harta banyak. Sehingga harta itu membuat hidupnya hancur. Hancur. Hidupnya penuh dengan rasa takut. Dan apa gunanya harta kalau akan membuat hidup kita sengsara? Justru hidup yang nikmat itu yang kayak antum. Ke pasar aman, di rumah aman, di jalan aman.
Keluar di malam hari, nggak ada rasa takut. Keluar di siang hari, nggak ada rasa takut. Mau ke masjid, nggak ada rasa takut. Mau ke pasar, nggak ada rasa takut. Mau ke tempat umum, nggak ada rasa takut. Tak ada sedikit pun rasa takut. Tak ada sedikit pun ada keinginan, ada rasa ada orang nanti akan menikam antum. Nggak ada. Itu nikmat hidup yang paling nikmat, sudah. Dan itu tidak akan terjadi kecuali orang-orang yang tidak menzalimi orang lain, ramah kepada orang lain, selalu membantu orang lain. Tidak ada berbuat hal yang membuat orang lain binasa. Tidak pernah mengkhianati. Bukan dijanjikan oleh harta. Belum lagi dia takut perusahaan di sana karyawannya mogok. Perusahaan di sana ada kesalahan yang harus membuat dia membayar denda yang sangat banyak, lebih banyak daripada modalnya. Akhirnya hidupnya amburadul. Itulah yang dikatakan Nabi, farraqallahu amrah, tercerai-berai urusannya. Akhirnya tak ada lagi lezat berkumpul dengan anak dan keluarga. Tak ada lagi enak untuk istirahat dan tidur. Bahkan sebahagian mereka tak bisa tidur karena terlalu banyak harta, terlalu banyak karyawan, terlalu banyak perusahaan dan cabang-cabangnya. Lalu dari mana Anda mengatakan harta menjanjikan kebahagiaan? Harta murni harta menjanjikan kebahagiaan. Dari mana datangnya? Lain di dalam Al-Quran, beda di dalam hadis, dan beda dalam kehidupan. Pernah antum mendengar cerita orang kaya bunuh diri? Itu karena kaya bunuh diri dia. Dia tidak merasakan kelezatan yang dia idam-idamkan di balik harta yang dulu dia idam-idamkan. Bingung dia, di mana sebenarnya kebahagiaan itu berada. Sehingga sebelum bunuh diri dia tulis, saya mencari harta, banting tulang untuk mencari kedamaian. Damai tidak saya dapatkan. Mungkin dengan berpisah di dunia, saya akan mendapatkan kedamaian. Dia pun gantung diri. Dan setelah dia gantung diri, dia mendapatkan kesengsaraan lebih parah daripada kesengsaraannya di dunia. Karena orang tidak bertakwa mati lebih parah. Maka jauhkan dari diri kita bahwa harta itu menjanjikan kebaikan. Farraqallahu amrah, Allah cerai-beraikan urusannya. Ana tidak pernah bertemu orang yang tidak bisa tidur kecuali orang kaya. Belum pernah bertemu tukang ojek nggak bisa tidur. Petani nyangkul di sawah nggak bisa tidur. Belum pernah ketemu, Pak. Yang bertemu, yang tidak bisa tidur itu semuanya orang berduit. Semuanya orang kaya. Nggak banyak sih, ada 5 orang. Semuanya orang kaya. Ada apa? Karena yang tadi, urusan itu tercerai-berai. Sogok sana, sogok sini, takut KPK, nggak bisa tidur. Salah di sana, salah di sini, lawan peraturan sana, lawan peraturan sini, beli hukum sana, beli hukum sini karena punya duit. Akhirnya bingung sendiri. Namun karena kita tidak tahu penderitaannya, kita merasa dia hidup di dalam kenikmatan. Dia mengejar harta untuk hidup, dan harta itu malah membuat dia sengsara. Yang ketiga, takkan bertambah 1 rupiah pun rezekinya dari yang telah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Tak akan datang kepadanya rezeki dunianya kecuali yang telah tertulis untuknya. 1 rupiah tak akan bertambah. Ini dia kesengsaraan. Dari mana harta itu menjanjikan kebahagiaan? Kata Nabi, jenis manusia yang kedua, yang mana orang itu orientasi hidupnya adalah akhirat. Tujuan hidupnya adalah akhirat. Selalu akhirat dia menangkan dibanding dunia. Kalau bertabrakan antara akhirat dengan dunia, akhirat yang dia menangkan. Kata Nabi SAW, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah letakkan kayanya ada di dalam hatinya. Dan ini kaya yang sebenarnya. Kaya yang sebenarnya
kaya di dalam hati, bukan kaya di tangan. Hati kalau sudah merasa kaya, hati kalau sudah merasa cukup, kaya. Hati kalau merasa bahwa apa yang Allah berikan kepada kita sekarang ini sudah lebih banyak dari kebutuhan kita, kaya sudah itu. Itu dia kaya. Kaya itu bukan punya banyak harta di tangan, tapi kaya adalah qanaah. Apa itu kaya? Kaya adalah qanaah. Apa itu qanaah? Hati merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Itu dia qanaah. Itu dia kaya dalam agama Islam. Kata para ulama, talabnal ghina fi tharwati fa akhta'na fawajadnaha fil qanaati. Kami mencari kaya, rasa kaya ada pada tharwah, harta yang melimpah ruah. Fa akhta'na, ternyata kami salah jalan. Fawajadnaha fil qanaati. Kami temukan rasa kaya, sifat kaya, merasa kaya ada pada sifat qanaah. Sifat merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala. Saya katakan bahwa sifat qanaah, sifat merasa cukup, bahkan apa yang Allah berikan kepada kita lebih banyak dari yang kita butuhkan. Itu sudah kaya itu. Apa yang Allah berikan kepada kita sudah lebih banyak dari yang kita butuhkan. Akhi fiddin, antum hidup butuh berapa baju sih sebenarnya? Ayo jawab. 2. Masya Allah. 7 lah ya. 7 lah ya. Satu hari satu baju gitu. Senin 1, Selasa 1, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Butuh 7 baju. Antum punya berapa baju sekarang? Antum kaya ya akhi. Untuk hidup antum cuma butuh 7 baju. 2 juga bisa sebenarnya, tapi terlalu dikarang-karang kayaknya. Cuci 1, pakai 1, cuci 1, pakai 1. Bagaimana kalau hari hujan kemudian yang dicuci belum kering? 7 lah ya. Untuk kita negeri banyak hujan ini 7 lah. Kita untuk hidup butuh 7 baju. Beda dengan orang di Mekah sana, yang mana negeri mereka negeri yang membuat kita tidak berkeringat, sehingga 1 baju bisa dipakai 4 hari. Itu pun tak bau. Lebih bau baju kita yang dipakai 1 hari di sini dibanding 4 hari di sana. Serius. Apalagi musim dingin. Oh, itu baju seminggu 2 minggu tahan, Pak. Nggak ada baunya. Kita pernah mengalami hidup di negeri yang seperti itu, ya, sehingga memang baju itu 1 seminggu tahan. Tidak ada kaligrafinya di belakang, nggak ada. Itu betul lah, itu dua baju cukup mereka hidup. Ini dicuci ada waktu seminggu untuk nyucinya. Tapi kalau antum di Indonesia bilang 2 baju, terlalu dibuat-buat. 7 lah ya, 7 baju. Kita hidup hanya butuh 7 baju. Buka lemari kita hitung berapa baju kita. Yang ingin kita hadirkan adalah, ya Allah, Engkau berikan kepadaku sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kubutuhkan. Maka semua kita yang hadir di masjid ini sekarang ini pasti merasakan kita punya sesuatu yang jauh lebih besar dari kebutuhan kita. Kalau itu kita hadirkan, dan hadirkan yang sama dengannya dalam bentuk apapun yang kita miliki, kaya sudah. Itu dia kaya, yang membuat hidup kita nyaman. Antum hidup, untuk hidup, berapa piring nasi yang antum butuhkan sehari? 3. Kemampuan antum menyiapkan nasi berapa piring? Kemampuan finansial antum menyiapkan nasi untuk hidup berapa piring? 200, berarti ada kelebihan kekayaan sebanyak 197 piring nasi. Apa enggak kaya antum? Orang yang butuh nasi 3 piring sehari, dia mampu menyiapkan 5 piring sehari saja, sudah kaya.
dia punya kemampuan yang lebih daripada kebutuhan hidup. Antum butuh sendal berapa dalam hidup? 1. Sendal antum berapa? 4. Berarti antum kaya. 3 di sendal. Begitu cara melihat hidup, agar kita bisa merasakan bahwa yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada kebutuhan. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau Anda bicara kebutuhan, Anda kaya. Kalau Anda bicara keinginan, Anda miskin. Karena keinginan Anda selalu Anda letakkan di tempat yang tidak bisa Anda jangkau. Seperti kelompok yang pertama. Maka orang yang tidak terlalu peduli kepada dunianya, terlalu pedulinya hanya kepada akhiratnya, seperti ini hidupnya. Hidupnya merasa kaya terus. Dan tak ada yang kurang dari hidupnya. Karena seluruh kebutuhan hidup telah Allah siapkan lengkap. Dan keinginannya tidak dibuat panjang-panjang. Orang mukmin itu cita-citanya tidak dibuat panjang-panjang seperti yang dididik kita oleh orang-orang yang tidak mukmin. Orang mukmin itu tidak punya keinginan. Orang mukmin itu menyerahkan segalanya kepada Allah. Yang dia tahu adalah dia wajib berusaha. Karena Allah mewajibkan dia berusaha dan Allah melarang dia berpangku tangan. Soal berapa yang Allah beri, dia syukuri dan dia selalu meyakini itu lebih banyak daripada yang dia butuhkan. Jadi tak ada target-target sebulan harus dapat 100 juta, sebulan harus dapat 50 juta, sebulan harus dapat 30 juta, tidak ada. Orang mukmin itu terserah Allah mau ngasih berapa. Yang penting baginya, dia tidak lalaikan kewajiban sebagai seorang insan, harus berusaha, harus mencari rezeki, harus berikhtiar dengan cara yang halal, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi. Berapa yang Allah beri, terserah Allah. Disyukuri. Itu sifat orang mukmin dalam berusaha. Tak punya cita-cita yang dia gantung-gantungkan. Terlalu tinggi. Dan itu tidak membuat dia akhirnya malas berusaha. Bukan. Orang yang tawakal bukan orang yang malas. Salah. Ada hadis Nabi SAW. Lau anakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair. Kalau kalian bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal, Allah akan memberi rezeki kepada kalian bagaikan Allah memberi rezeki kepada burung. Lihat burung ya akhi, berusaha dari pagi sampai sore. Terbang dari sangkarnya di pagi hari, pulang di sore hari, baru kemudian Allah janjikan pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Setelah seharian berusaha. Maka tawakal bukan berarti meninggalkan usaha. Bahkan di dalam hadis ini bertawakal sambil berusaha, pergi pagi pulang sore. Sebagaimana burung pergi pagi pulang sore, baru tawakal benar. Adapun tawakal kemudian Anda di rumah, mana ada burung diam di rumah? Kecuali burung yang antum tahan di sangkar. Maka di dalam hadis ini Anda disuruh berusaha dan bertawakallah, rezeki pasti datang. Berapa? Terserah Allah. Allah katakan 50 juta, alhamdulillah. Allah katakan 15 juta, alhamdulillah. Allah katakan 15 miliar, alhamdulillah. Terserah Allah. Dan apapun yang Allah berikan kita syukuri. Dan kita lihat apakah memenuhi kebutuhan atau tidak. Kalau tidak memenuhi kebutuhan, baru Anda bisa dihitung fakir, boleh meminta-minta. Contoh, 3 piring nasi kebutuhan. Anda sudah berusaha, dapatnya cuma 1,5 piring. Boleh minta. Silahkan. Silahkan minta kepada saudara Anda nasi. Dengan lauk pauknya, 1,5 piring lagi. Antum hidup, butuh rumah, atau butuh memiliki rumah? Yang mana kebutuhan hidup? Butuh rumah, bukan butuh punya rumah. Oke, semua antum dapat kebutuhan itu? Semua antum sekarang hidup di rumah? Punya rumah untuk tempat berteduh dari panas, berteduh dari hujan punya? Mau dikontrak, sewa, rumah mertua indah, rumah dinas, rumah apa, rumah silakan huni, yang penting dibersihkan, punya semuanya? Berarti kebutuhan antum terpenuhi.
Cita-cita dan keinginan yang tidak terpenuhi. Ingin punya rumah. Itu keinginan bukan kebutuhan. Itu keinginan bukan apa? Kebutuhan. Jadi kalau antum sudah punya rumah, bukan memiliki tapi punya rumah tempat berteduh, antum sudah memiliki kebutuhan hidup. Walau tidak memiliki rumah. Karena memiliki rumah bukan kebutuhan, hanya keinginan. Kalau keinginan gak ada kenyangnya. Pertama minta, ya Allah, kecil-kecil gak apa-apa lah, yang penting rumah sendiri. Dapatlah 36. Begitu masuk datang sebulan, ya Allah terlalu sempit. Minta lagi yang lebih besar, minta lagi yang lebih besar, minta lagi yang lebih besar. Begitu Allah kasih besar sekalian, ya Allah kebesaran. Ada teman bangun rumah besar-besar. Untuk dia dan istrinya 6 kali 7 kamarnya saja. Untuk anaknya sekian. Untuk anak laki-laki yang ini. Untuk anak perempuan yang ini. Untuk ibu yang ini. Untuk nanti tamu yang ini. Kamar 7. Akhirnya satu keluarga tidur satu kamar. Dan sekarang dia mengatakan susah ngepel rumah Ustadz. Dan dia tidak mau pakai pembantu karena takut dia pulang nanti istrinya nggak di rumah, dia berduaan dengan pembantunya. Akhirnya sekarang ngeluh ngepel rumah, kebesaran rumahnya, sehingga ingin pindah lagi ke rumah yang lebih kecil lagi. Ma'asyiral muslimin, apa yang membuat dia menderita? Rumahnya terlalu besar. Apa yang membuat mereka menderita? Perusahaannya terlalu banyak. Apa yang membuat dia menderita? Dia ketakutan karena hartanya. Ketakutan diambil orang, ketakutan dibunuh orang karena banyak musuh. Sehingga kemana-mana pakai pengawal, pakai bodyguard. Dan dia pun takut bodyguardnya mengkhianatinya. Dibayar oleh musuhnya. Semua hidup serba rasa takut. Dari mana datang enaknya? Beda dengan orang yang tidak ada hubungan dengan harta. Orientasi hidupnya adalah akhirat, sehingga bermuamalah dengan klien selalu memberikan yang terbaik. Dizolimi dia maafkan, kalau dia bisa maafkan. Kalau tidak dia minta secara baik-baik. Klien yang tidak mau, ya sudah urusan kita di akhirat. Dia tidak akan takut kliennya akan membunuhnya karena dimaafkan. Dia tidak hidup menzolimi orang. Jangankan menzolimi orang dalam harta, menzolimi orang dalam lisan saja dia tidak mau. Bagaimana dia akan punya musuh? Bagaimana akan datang rasa takut? Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, orang yang orientasi hidupnya adalah akhirat bukan dunia, jama'allahu syamlah. Allah akan jadikan seluruh perkaranya tidak tercerai-berai, tergabung, nyaman urusannya. Perkara yang dia hadapi dalam urusan dunia tidak membuat dia menderita, membuat dia tetap tenang, membuat dia tetap nyaman. Tak membuat pikirannya terkuras begitu banyak, tak membuat dia harus menderita siang dan malam. Itu orang yang orientasi hidupnya adalah akhirat. Walaupun dia punya perusahaan banyak, perusahaan yang banyak itu tidak membuat dia pusing. Perusahaan yang banyak tidak membuat emosinya selalu naik. Orang yang emosinya selalu naik menderita sudah. Kalau emosinya selalu naik karena harta, berarti dia menderita karena hartanya. Betul tidak? Sementara orang yang beriman, enggak. Sebanyak apapun perusahaannya, bagikan satu perusahaan. Karena dia bisa hidup dengan punya harta, namun tak terlalu peduli dengan hartanya. Tidak terlalu menjadi pikirannya. Kalau saya mau ada yang khianat, ya sudah. Takdir Allah, tapi saya berusaha mencari orang amanah. Ternyata saya salah, lalu dia khianat, membawa lari 100 juta harta saya, ya sudah. Saya cari dia, tak bertemu, ya sudah urusan dengan Allah. Tak membuat dia pusing. Kemudian dia katakan, alah baru 100 juta. Saya datang ke sini memulai usaha saya dengan modal 8 juta aja kok. Mau dilarikan orang 100 juta sekarang, masih ada 10 miliar, nggak ada masalah. Begitu cara berpikir orang yang beriman. Orang yang orientasinya bukan dunia. Modal saya hidup pertama kali 8 juta.
Begitu saya mau merantau, ayah saya kasih 8 juta. Ini modal, nggak ada modal setelah ini. Terserah kamu, habis menderita di sana, di negeri orang. Dari modal 8 juta, saya sekarang sudah punya 8 miliar. Dilarikan orang 2-3 miliar, biasa itu. Tak membuat dia pusing. Membuat tidurnya tetap enak, tetap ngorok. Tidak membuat dia pusing, lari sana lari sini, cari polisi, cari ini, cari dukun. Enggak. Ya sudah, saya cari, nggak dapat. Semaksimal saya mencari, nggak dapat. Urusan di akhirat. Atau dia maafkan, saya maafkan. Karena memaafkan orang yang seperti itu, pahala di akhirat lebih besar daripada nuntut di akhirat. Kalau dimaafkan, habis urusan. Dan dia mengharapkan pahala besar di akhirat yang lebih besar dari sekedar nuntut. Tapi sifat manusia banyak yang suka nuntut. Udah urusan di akhirat aja, nggak ada masalah, boleh. Selagi masih di atas fitrah, Allah izinkan. Dan orang yang dizolimi, fitrahnya ingin membalas, itu fitrah, nggak ada masalah. Nanti di akhirat saya akan ambil lagi darimu. Kenapa? Orientasi hidupnya akhirat. Sehingga tidak membuat dia pusing, hidupnya tetap nyaman. Ada seorang yang bertanya kepada saya, Ustadz, saya dipindah tugaskan ke sebuah tempat. Ya, saya sekarang di Padang. Saya dipindah tugaskan ke Palembang, sehingga harus jauh daripada anak istri saya. Apa yang saya harus lakukan, Ustadz? Sementara istri saya nggak bisa. Kenapa? Dia juga pegawai, sehingga dia tidak mudah pindah-pindah seperti itu. Saya sudah usahakan tapi nggak bisa. Akhirnya saya tetap tinggal di Palembang, istri di Padang. Saya bisa bertemu dengan istri saya hanya sekali sebulan, selama 3 hari atau 4 hari. Bagaimana menurut pendapat Ustadz? Saya katakan selamat menderita. Ya sudah, punya istri hanya bisa dilihat 3 hari dalam sebulan. Setelah itu hidup membujang. Sementara syahwat tidak akan pernah bisa membujang terus. Menderita. Dan apa yang membuat dia menderita? Nyari harta toh? Nyari harta toh? Nyari harta. Apa yang menghalanginya untuk mengatakan, udah kamu berhenti, kita ke Palembang. Atau saya yang berhenti dari Palembang, biar saya di Padang. Saya mencari apapun yang bisa saya jual di sini. Walau hanya menjual pensil, saya akan jual. Yang penting 1 kontainer sebulan. Bisa kan jualan pensil? Dapat juga harta. Jualan nangka, dapat harta. Pedagang nangka di Pekanbaru mengatakan, ini jam 12 siang, saya sudah dapat keuntungan 300.000. Nangka yang dijual untuk lauk. Nangka apa disebut di sini? Nangka juga. Nangka muda. Nangka apa? Gori. Gori ya. Gori. Dia jualan gori. Jam 12 siang sudah dapat keuntungan 300.000. Murni bersih 300.000. Pagi-pagi subuh dia pergi cari nangka di pohon-pohon yang sudah dia tahu siapa pemiliknya karena sudah biasa. Beli, bawa ke pasar, habis. Pergi lagi dia ambil. Jam 12 siang 3 trip dapat 300.000. 300.000 sehari kali 3 bulan, 30 hari sebulan, berapa duit? 9 juta. Mana karyawan sekarang punya gaji 9 juta? Iyalah Pertamina. Tapi kan Pertamina hanya segelintir kecil perusahaan Indonesia. Mana sekarang? Memang berdasi dia, bersih dia, ber-AC, gajinya cuma 3 juta, 4 juta Pak. Memang kelihatan dekil. Bawa sepeda motor pakai keranjang 3 juta per hari, belum jam 12 siang, belum jam 1 siang. Kalau mau bergerak, ada harta yang mungkin lebih banyak daripada perusahaan yang Anda tinggalkan. Sekarang Anda mau rela dipisah suami istri, ya selamat menderita. Dan apa yang membuat Anda menderita? Harta itu. Anda tidak mau istri Anda kehilangan pekerjaan, Anda tidak mau diri Anda kehilangan pekerjaan dan siap untuk dipisah. Ya menderita. Giliran menderita nyari ustad. Giliran dapat duit gaji nggak nyari ustad dia.
Mana yang lebih penting? Dapat menikmati hidup dengan keluarga setiap hari, bisa ngeteh rame-rame sambil bercanda di sore hari sambil merojaah Al-Quran, atau dapat gaji per bulan? Mana yang lebih enak nikmat itu? Hidup itu nikmat yang mana lebih nikmat sebenarnya? Duit gaji per bulan, apa duduk bercengkrama bersama istri dan anak-anak? Anda tidak tahu kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup itu justru duduk bersama istri, bersama anak, bisa diskusi, bisa lihat anak membaca Al-Quran, sampai di mana hafalan Al-Qurannya. Itulah kenikmatan hidup yang luar biasa. Harta nggak ada apa-apanya dibanding kenikmatan hidup yang seperti itu. Namun Anda korbankan kenikmatan hidup Anda demi harta, maka Anda menderita dengan harta itu. Apa yang membuat Anda menderita? Ya harta. Karena Anda mencari harta, istri mencari harta, hidup untuk harta, ya begini jadinya. Namun jadikan harta itu hanya sebagai pembantu. Jangan jadikan dia sebagai tuan dan majikan. Jelaskan hidup itu mau yang mana? Mana yang kenikmatan hidup? Setelah dapat kenikmatan hidup, harta jadikan pembantu. Maka akan terjadi apa yang Allah katakan. Hidupnya akan tidak tercerai-berai. Nyaman hidupnya. Ketika Allah berikan kepadanya harta berlebih, nyaman. Karena sesuai juga dengan fitrah manusia. Ketika di saat Allah uji dia, sehingga hartanya Allah sedikitkan, tetap nyaman. Orang miskin yang qanaah tetap saja kaya. Nah, apa yang ketiga yang dikatakan Nabi SAW akan dimiliki oleh orang yang orientasi hidupnya adalah akhirat? Wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghimah. Datang kepadanya dunia dalam keadaan hina, tunduk dan patuh kepadanya. Ini yang kita katakan pembantu. Dunia datang kepadanya sebagai sesuatu yang dia perintahkan, sebagai sesuatu yang tunduk dan patuh, hina kepada dirinya, sehingga dialah tuan harta, bukan harta sebagai tuannya. Yang harta harus berkhidmat kepadanya, bukan dia yang berkhidmat kepada harta. Beda antara orang yang hidup diservis harta atau menservis harta. Bedakan. Contoh orang yang hidup menservis harta, dia hidupnya menservis harta, yaitu orang yang memandikan mobilnya di saat azan maghrib dan dia pun belum mandi. Berarti hidupnya untuk menservis harta. Apatah lagi ditambah belum mandi, tidak sholat maghrib, tambah parah. Maka dia hidup untuk menservis harta. Lihat banyak orang punya duit, tiap pagi nyuci mobil. Ya akhi, untuk apa anda cari duit? Serahkan ke orang duit biar orang nyuci, bayar 35.000. Untuk apa hidup tiap hari nyuci mobil? Kayak orang miskin aja hidup anda. Apakah dengan mengeluarkan duit 35.000 sehari anda jadi miskin? Untuk apa hidup anda menservis harta? Harta itu untuk anda. Kasih orang duit 35, bila perlu 50.000 setiap pagi, dia cuci mobil anda baca Quran. Betul tidak? Mobil anda selesai dicuci setengah jam, anda dapat Al-Quran 1 juz. Ini orang yang hidup untuk akhirat. Kenapa kita yang menservis harta kita? Kita justru harus diservis oleh harta itu. Kita hidup kita untuk membaca Al-Quran, hidup kita untuk ini, orientasikan akhirat. Mana harta? Ayo laksanakan untuk itu. Jadi hidup itu diservis harta. Apatah lagi hartanya diinfakkan. Itulah servis terhebat dari harta kepada kita. Karena ketika dia diinfakkan, dia menjadi harta kita yang abadi. Paham? Karena kalau tidak diinfakkan, dia menjadi harta yang semu. Boleh jadi dia kemudian tidak menjadi milik kita. Maka servis yang terhebat dari harta adalah ketika dia infakkan, dia akan menjadi harta kita yang hakiki,
harta yang tidak pernah habis untuk selama-lamanya. Maka kemanapun Anda mencari pujian Allah terhadap manusia dari sisi harta, hanya dipuji dari satu titik, ketika harta itu diinfakkan. Coba lihat Al-Quran, Allah memuji harta pada manusia, hanya satu pujian Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan sebahagian daripada yang kami rezekikan kepada kalian. Hanya itu pujian Allah kepada orang-orang yang berharta dari para hambanya. Ketika hambanya menginfakkan harta itu, kenapa dipuji? Dia telah melakukan hal yang terbaik pada hartanya. Ketika harta itu dijadikan harta abadi. Anda punya harta sekarang 1 miliar. Ketika Anda infakkan 5 miliar, itulah harta Anda yang sebenarnya. Yang 5 miliar belum tentu milik Anda. Boleh jadi Anda kemudian wafat, kemudian berubah menjadi hak milik anak dan keturunan, saudara atau saudari, orang tua, sesuai dengan ahli waris yang tersisa. Bukan milik Anda. Tapi 500 juta yang telah Anda infakkan, itulah harta Anda yang sebenarnya. Dan dia kalau diterima oleh Allah dan kemudian membawa Anda ke surga Allah, yang 500 miliar ini tak pernah habis selama-lamanya. Yang 500 juta ini tak pernah habis selama-lamanya. Karena illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Maka khidmat harta